Shalom. Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam program Awali Bersama Tuhan. Mari saya mengajak kita bersama-sama naikkan pujian di hadapan Tuhan pada pagi hari ini sebagai rasa syukur kita atas anugerah Tuhan dalam hidup kita. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang tak bercela, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Melayani bukan dilayani. Renungan ini diambil dari buku Transformasi Pikiran karangan Eddie Vances. Suatu kali, dalam masa perang kemerdekaan Amerika Serikat di abad 18, terjadilah suatu kecelakaan. Sebuah gerobak yang cukup syarat isinya terperosok dalam lubang berlumpur dalam perjalanan menuju ke pos penjagaan. Beberapa orang prajurit berusaha keras untuk mendorong, namun kekuatan mereka terbatas. Gerobak itu bergerak maju sedikit, kemudian mundur lagi dan berhenti di tempat yang sama. Pemimpin mereka yang berpangkat kopral waktu itu sama sekali tidak turut membantu. Dia hanya berdiri dan memberikan komando. "Ayo, dorong lagi, dorong yang kuat dan serempak." Para prajurit mencoba lagi, dan dia kembali berteriak, "Ayo, 1, 2, 3, dorong! Dorong terus! Lagi! Lagi!" Namun gerobak itu masih tersangkut di sana. Ketika itu, lewatlah seorang pengendara kuda. Melihat kejadian itu, orang itu turun dari kudanya. Ia tersenyum dan segera masuk ke lumpur dan turut membantu para prajurit tanpa mengucapkan sepatah kata. Dia ikut mendorong gerobak yang malang itu. Karena tambahan tenaganya, itulah akhirnya gerobak itu berhasil bergerak maju dan keluar dari lubang lumpur. Lalu sambil tersenyum lagi, dia menghampiri sang komandan yang masih berdiri dan menonton saja sejak tadi. Kemudian dengan setengah berbisik dia berkata, "Kopral, kalau lain kali Anda memerlukan bantuan lagi, jangan sungkan-sungkan memanggil saya. Nama saya George Washington." Bagai disambar petir di siang bolong, wajah sang komandan langsung berubah menjadi pucat pasi. Segera dia berdiri tegak dan memberi hormat. "Siap, Jenderal." Dia baru sadar bahwa pengendara kuda itu adalah Jenderal George Washington, Presiden Amerika Serikat yang sekaligus menjadi panglima tertinggi. Masih tersenyum dan tanpa membersihkan pakaiannya yang berlumpur, sang presiden meninggalkan sang kopral dan para prajuritnya yang masih terpaku kaget bercampur kagum. Saudara,
Seringkali dunia ini menghubungkan seorang pemimpin dengan kekuasaan untuk memerintah, mendikte, menunjuk, menekan, memaksa, memeras, menghajar, atau menjatuhkan orang lain. Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang bertolak belakang. Dia berkata bahwa pemerintahan dunia ini seringkali memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan dengan kuasa yang keras. Kemudian dia menegaskan kepada murid-muridnya. Markus 10 ayat 43 sampai ayat yang ke-45. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus bukan saja mengajarkan teori kepemimpinan, tetapi Dia sendiri memberikan teladan yang sempurna. Dia datang ke dunia ini untuk melayani manusia berdosa, bahkan memberikan nyawanya mati di atas kayu salib untuk penebusan dosa manusia. Sebagai murid Kristus, sesungguhnya semua orang percaya memiliki bakat kepemimpinan. Setidaknya memimpin seseorang untuk menerima kasih Allah dalam Yesus Kristus. Masalahnya, apakah kita meneladani pola dan praktek kepemimpinan Kristus? Pemimpin yang tidak hanya tahu menunjuk, berteriak, memerintah, dan yang menyalahgunakan kekuasaan. Sebaliknya, yang rela membayar harga, yang turun tangan, yang tidak pamrih, dan yang setia tanpa berputus asa. Inilah yang disebut dengan kepemimpinan hamba. Ya, pemimpin yang rela melayani, bukan menuntut dilayani. Pemimpin yang menghamba juga sekaligus hamba yang memimpin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat pertolongan dan kasih setia Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami setiap waktu. Pada pagi hari ini kami memohon pertolongan dan penyertaan Tuhan yang akan membimbing kehidupan kami dimanapun kami berada dalam setiap aktivitas kami pada hari ini. Tuhan yang akan sertai. Tolonglah kami untuk menjadi saksi-Mu, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, muridkan satu orang lagi bagi Kristus.